Kembali bersama kami di NTV Prime. Kurang dari 2 kali 24 jam, polisi meringkus 4 pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap seorang lansia di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau. 4 tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Aceh Tengah dan Binjai, Sumatera Utara. Para pelaku nekat berbuat sadis karena terdesak kebutuhan ekonomi dan sakit hati. Aksi mereka pada 29 April lalu terekam kamera pemantau yang dipasang korban. Salah satu dari 4 tersangka ternyata orang dekat korban, yakni menantunya sendiri. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, namun bagi seorang lanjut usia di Rumbai, Pekanbaru, Riau, rumahnya justru jadi saksi bisu sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. 4 pelaku terekam kamera pemantau masuk, menyapa, dan akhirnya membunuh demi membawa kabur harta milik korban. Kita akan bahas dan analisis kasus brutal di Rumbai bersama para narasumber yang tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, pemirsa. Sudah tersambung dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad. Sementara dari Depok, Jawa Barat, kita juga tersambung dengan Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliana, yang akan bergabung sesaat lagi. Sudah ada Kabid Humas Polda Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Pak Pandra, selamat sore. Mbak Naila, selamat sore para pemirsa NTV Prime dimanapun berada. Baik, Pak Pandra, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu motif dari kasus perampokan disertai pembunuhan ini adalah karena menantu korban sakit hati dan ingin menguasai harta milik mertua. Iya, baik. Perlu saya jelaskan, Mbak Naila, bahwa tersangka AFT ini merupakan menantu dari anak pertama korban, karena memang anak korban ini jumlahnya 3 orang. Anak pertama sudah menikah dengan tersangka AFT ini, yang kedua dan ketiga itu belum. Dan AFT ini, tersangka AFT ini memang tinggal semulanya di rumah korban, tapi setelah pernikahan berlangsung di tahun 2022, 2023 itu mereka kurang harmonis karena menurut tersangka setelah kami tangkap ya kemarin itu ada rasa sakit hati atau rasa dendam yang cukup mengena di hatinya karena merasa ada suatu perkataan secara verbal yang menghina tersangka AFT ini secara strata sosial, sehingga dia punya niat untuk melakukan suatu tindakan balas dendam, ataupun awalnya tindakan balas dendamnya akan melakukan tindakan merampok, intinya begitu. Setelah berkenalan dengan ketiga pelaku, artinya dengan pelaku yang kedua, yang pelaku yang eksekutor ini atas nama SL ini dia kenal juga baru. Kemudian yang tersangka 2 lagi, yang laki-laki itu adalah teman daripada tersangka SL, sedangkan yang L ini adalah teman dekat korban dari mulai masa kecilnya. Begitu Mbak Naila. Oke, Pak Pandra, awalnya pelaku hanya niat melakukan pencurian, namun berubah menjadi pembunuhan. Berarti tetap ada motif perencanaan pembunuhan ya dalam kasus ini? Ya, benar sekali Mbak, karena memang sudah 4 kali untuk melaksanakan survei di lokasi kejadian, bahkan sudah merencanakan dari mulai tersangka SL ini berada di Takengon, Aceh, karena antara tersangka AF dengan SL ini sudah melakukan nikah siri, Mbak. Dan ini juga mereka kenal dengan tersangka SL ini baru 6 bulan yang lalu, kurang lebih di akhir 2020. Sebentar, Pak Pandra, izin saya konfirmasi kembali, yang melakukan nikah siri adalah? Iya, tersangka AFT ini. AFT dengan eksekutor utama? Iya, eksekutor atau SL ini. Baik, jadi sudah melakukan nikah siri. Berarti sebelumnya dengan anak korban ini sudah bercerai atau belum, Pak? Belum. Hanya proses berpisah. Baik. Nah, jadi semenjak kenal dengan SL inilah mulai berubah. Niatan-niatan itu ingin melakukan perampokan atau menguasai harta korban. Dan yang menggambar situasi adalah anak korban, maksudnya menantu korban sendiri, karena memang suami daripada tersangka AFT ini kan memang ada berkebutuhan khusus dan juga tidak harmonis dan sudah berpisah seperti itu. Jadi
Dia akan membalas dendam, awalnya tuh akan merampok, tetapi SL ini, eksekutor ini mempunyai niat lain. Kalau dia melakukan, dia merencanakan, bahkan dia memberikan modal dari Aceh sampai ke Medan menjemput temennya yang sahabatnya tadi, L tadi, bahkan juga temennya SL temannya SL itu dibawa, temannya SL itu bernama E, itu dibawa. Jadi mereka berempat sampai menyewa kendaraan, sampai menyewa tempat hotel di Pekanbaru, merencanakan, bahkan yang membaca situasi itu adalah AFT ini atau menantu korban. Oke. Nah, itu Mbak Naila. Pak Pandra dan juga pemirsa, kita akan tampilkan rekaman CCTV ya di lokasi kejadian, di mana kita akan memantau kembali dari 4 pelaku yang ada di lokasi. Nah, kita pengen tanyakan juga nih Pak Pandra, ini sedang tayang ya di layar kaca Nusantara TV NTV Prime kali ini. Ada pelaku yang kemudian keluar satu persatu dari rumah. Nah, yang ingin kita tanyakan ini begini Pak Pandra. Ada perempuan yang terlihat di CCTV yang keluar rumah dijemput menggunakan motor warna merah. Siapa perempuan itu? Jadi begini Mbak, mereka ini adalah datangnya berempat. Baik. Ya, datangnya. Ya, yang perempuan tadi yang pakai baju biru itu adalah sahabat daripada pelaku atas nama tersangka L. Ini adalah sahabat ya Pak ya? Ada sahabat dari pelaku ya, perempuan. Iya. Ini yang dia tadinya ini kan. Jadi perlu saya jelaskan Mbak, bahwa sebenarnya semenjak berpisah tahun 2023, tetap hubungan baik dengan korban. Bahkan korban ini sempat dibantu terus oleh mertuanya. Karena memang yang mempertemukan antara korban atau menjodohkan dengan anak pertamanya ini adalah keinginan daripada almarhumah Ibu Dumaris Borusitio ini Mbak. Nah, jadi masih dibantu, kemudian tahun 2024 tersangka AFT ini sakit, itu dibantu juga sejumlah uang, 2025 juga. Nah, semenjak kenal dengan SL ini, karena kenalnya juga di tempat hiburan dan sebagainya ya, saya dapat informasi seperti itu, dan melakukan nikah siri. Nah, ini sudah mulai lain karena sudah dipengaruhi terhadap ataupun juga bahasanya suka diberikan obat-obat terlarang begitu Mbak. Baik. Di antara mereka semua, para tersangka ini positif zat adiktif lainnya, jadi artinya zat nafsa ini sudah ada di urin ataupun juga di darahnya masing-masing gitu Mbak, sehingga waktu melakukan aksinya sudah terutama SL ini yang berkeinginan sekali ya sudah kita bunuh saja ya. Jadi dari perencanaan merampok akhirnya berubah jadi membunuh karena diharapkan nantinya akan mendapatkan harta daripada korban yang cukup banyak, itu niatannya. Makanya ada perubahan dari perencanaan tadi merampok sampai akhirnya membunuh. Nah, karena modalnya dari Aceh ke Medan itu dengan modal 4 juta sudah mulai menipis, apalagi sudah menyewa kendaraan yang lama. Nah, inilah kapan lagi waktunya. Nah, gitu. Akhirnya bahasanya dalam BAP itu, marilah kita gas saja. Makanya 4 kali memutar kendaraan sampai berapa kali pertemuan barulah dilaksanakan tanggal 29 April 2026 tersebut Mbak Naila. Akhirnya dengan situasi rumah kosong, apalagi korban kan sudah mengenal dengan tersangka, jadi tidak ada rasa kecurigaan. Nah, kemudian itulah yang membawa kayu. Nah, peran yang laki-laki satu lagi itu adalah kawannya SL, namanya E. E ini menyiapkan peralatan untuk melakukan aksinya tadi, kayu broti ya, yang kayu yang untuk digunakan untuk menganiaya korban itu diperolehnya saat dia bermalam di Pekanbaru di Jalan Riau. Dia dapat di salah satu hotel di depan itulah dia merakit sehingga keesokan harinya tuh dia bawa sampai, nah dia lakukanlah upaya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tadi. Nah, peran di sini terhadap AF nih atau AFT ini adalah memberi sinyal kepada tersangka SL ini lakukan penganiayaan ini, dia kasih sinyal. Jadi memang sudah ada kesepakatan mereka, hanya mereka ini inginnya kalau memang mau diambil, ambillah, tapi jangan bawa diriku. Nah, udah kata si SL, udah amannya itu, nah gitu. Oke, satu lagi Pak Pandra, pelaku yang menggunakan motor, ini kan tadi ada katakan E menyiapkan peralatan, AFT aktor utama, AF eksekutor, ada satu lagi pria yang membawa motor, itu siapa? Yang menjemput perempuan, ya. Ya, jadi gini, ini adalah gambaran kepotongan CCTV ya Mbak ya. Jadi ini adalah si A, Arnold, artinya suami
daripada pelaku, Mbak, sebenarnya. Suami pelaku ini dikelabui pada saat datang, diajak, udah kita keluar aja. Dia sudah masuk tuh diajak untuk keluar. Dipengaruhi, dia tidak tahu bahwa ada situasi yang terjadi di dalam. Nah, ini yang dipengaruhi atau dikelabui. Suami Begitu. pelaku berarti anak korban, Bapak? Anaknya korban, benar. Suami pelaku adalah anak pertama korban. Karena memang anak pertama korban ini kan mempunyai kebutuhan khusus. Nah, inilah salah satu yang disampaikan kepada kami, pihak penyidik. Masih ada penyesalan pada saat dijodohkan ini, ternyata aku baru tahu bahwa dia ada kebutuhan khusus dan sebagainya dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Semua kebutuhan-kebutuhan tersangka ini selalu dipenuhi oleh orang tua ataupun juga mertua ya, korban. Pelaku. Daripada pelaku. Jadi kemudian adalah bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan secara verbal yang membuat dia jadi dendam. Terasa betul dihina dari strata sosial, akhirnya dia merencanakan kalau gitu kita balas. Nah, itulah. Apalagi dipengaruhi sejak kenal dengan SL ini di bulan November 2025, akhirnya merencanakan di 2026 terjadilah peristiwa itu. Karena di tanggal 8 sudah pernah datang, lakukan ini pencurian ataupun juga perampokan ini sudah kedua kali loh, Mbak. Yang pertama di tanggal 8 April 2026, dan itu diketahui artinya dicurigai siapa lagi yang datang ke sini, ya pasti. Nah, karena dia sudah tahu, karena memang tahulah siapa yang datang di sini, akhirnya dipasanglah CCTV. Jadi CCTV yang terekam di hadapan kita semua, ini baru dipasang belum ada 1 bulan, Mbak. Atas kecurigaan di tanggal 8 April sebelumnya, karena sudah ada kasus pencurian ya, Pak? Betul, karena 8 April ada kasus pencurian, dipasanglah CCTV tersebut oleh suami korban dan keluarga sepakat dipasang. Nah, inilah yang membuka tabir daripada pelaku. Karena di antara semuanya dikenal hanya menantu korban, ya yang berpakaian hitam tadi dengan celana kuning atau coklat tersebut. Nah, inilah yang mengeksekusi dengan bahasa seolah-olah membayar ojek belum dibayar. Nah, gitu. Akhirnya korban sebenarnya, kenapa pula aku yang harus bayar? Ditagihnya 300.000. Nah, disitulah baru dihantamnya. Dikasih sinyal seperti itu, langsung dihantam dengan kayu yang sudah bersih dan dirusak CCTV dan semua CCTV yang berada di ruangan, dan akhirnya melarikan diri. Nah, pada saat keluar, disitulah ketemu motor tadi. Motor tadi, yang tadi adalah suami korban, akhirnya diajak lagi, kita keluar aja lah. Nah, itulah ceritanya. Jadi sudah terjawab ya Pak Pandra, apa yang Anda jelaskan ini sudah cukup jelas juga bagi pemirsa, karena menjawab rasa penasaran siapa sebenarnya yang membawa motor tersebut ternyata adalah anak korban. Dan karena berkebutuhan khusus, maka tidak ada kecurigaan dari anak korban itu terhadap peristiwa yang terjadi di sana ya Pak? Iya, betul sekali. Dan juga belum masuk, dia belum sempat masuk, disuruh ikuti kita aja gitu. Nah, itulah sampai akhirnya ditempatkan di suatu ketika di suatu tempat, bertemu di salah satu di jalan di Pekanbaru. Setelah itu mereka melarikan diri ke Medan dan berpisah antara Medan dan juga ke Aceh, sampai kita temukan kemarin malam, Mbak, di Takengon Aceh dan juga di wilayah Sumatera Utara, sampai kami saat ini lakukan. Tantangannya seperti apa Pak Pandra dalam proses pencarian para pelaku, mengingat berada di 2 lokasi yang berbeda ya? Wah, sangat sulit, Mbak. Jadi bahkan juga pelaku ya atas nama SL ini, waduh, ini waktu bisa lakukan penangkapan itu disempat melakukan perlawanan yang dapat membahayakan petugas, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Karena kita lihat sendiri sadis ya, Mbak ya, dengan menggunakan kayu broti. Kita lihat sendiri CCTV-nya itu sadis sekali, Mbak. Sadis sekali, artinya mereka terutama eksekutor ini menghantam kepala korban, menghantam dada korban sebanyak 5 kali. Kemudian diseret ke kamar mandi. Nah, setelah diseret ke kamar mandi, barulah leluasa mereka mengambil perhiasan, mengambil uang, mengambil laptop, mengambil handphone. Itu sampai, nah itu seperti itu kira-kira, Mbak. Total dari barang berharga yang dikumpulkan nominalnya berapa, Pak? Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kalau dihitung kemarin cuma sekitar 8 juta ya. Oke, cuma sekitar 8 juta. Maka dari itu ini juga membuat para pelaku kebingungan ya setelah melarikan diri begitu dan ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Iya, begitu, Mbak. Bahkan ya itu tadi, ada ketergantungan obat tadi, Mbak. Ternyata kami temukan juga mereka setelah melakukan aksi tindakan biadab ini atau tindakan sadis ini, ya mereka juga tetap mengkonsumsi obat-obatan terlarang pada saat sampai di Medan. Nah, sampai begitulah, Mbak, kira-kira, Mbak Naila. Ketergantungan obat ini, nafsa ini yang sangat, yang mungkin keprihatinan bagi kita. Jadi
ada efek stimulus dan halusinogen ini sehingga semua itu tidak ada rasa takutnya, bahkan lebih sadis apabila melakukan aksinya, Mbak, para pelaku ini. Pak Pandra, dari penelusuran pihak kepolisian, dari para pelaku, apakah sebelumnya juga pernah melakukan tindakan kriminal? Ya, ini masih didalami, Mbak, karena kita kan baru tadi malam dan juga kita sedang melengkapi berkas-berkas, tapi untuk melengkapi unsur-unsur pasal, kami sedang konstruksi pasal sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Tentu kita akan jerat terhadap para pelaku dengan pasal berlapis, bahkan adanya tindakan pembunuhan berencana, pencurian dan kekerasan, dan juga ancamannya mencapai 20 tahun dan hukuman seumur hidup. Begitu, Mbak. Baik. Dan hukuman mati juga. Itu, Mbak Naila, sementara yang bisa kami sampaikan kepada publik. Pak Pandra, kami juga ingin tahu kronologi penemuan jasad korban seperti apa, Pak? Ya, penemuan jasad korban diketahui pertama oleh suami korban atas nama Samuel Meha. Jadi korban ini pada saat pagi hari tanggal 29 April 2026 ini diajak oleh suami korban untuk membayar pajak, tetapi korban tidak mau karena mau di rumah saja. Jadi suami korban ini pergi ke membayar pajak, sekembalinya disitulah ketahui pertama kali. Begitu dipanggil ternyata ada di kamar mandi ada ceceran darah. Nah, itulah semenjak itu dilaporkan kepada pihak keluarga, termasuk kepada pihak kepolisian, dan kami juga menerima call center 110 sehingga gerak cepat dari anggota Polri yang di lapangan, termasuk Polsek, Polresta Pekanbaru dan Polda Riau, dan juga atensi dari Bapak Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan beberapa saat setelah kejadian dan adanya laporan informasi ini segera ditangkap pelaku dan segera proses sesuai hukum terhadap pelaku, dan tetap kita upayakan penyelidikan sesuai dengan penyelidikan tindak pidana secara ilmiah atau scientific crime investigation. Itu pesan beliau, Mbak, kepada kami semuanya. Baik, Pak Pandra, di dalam rumah berarti korban hanya tinggal bersama suaminya, berdua saja? Ya, sebenarnya di dalam rumah itu mereka berempat, Mbak. Ada ya selain daripada suami korban, ada anak korban ataupun juga yang tadi berkebutuhan khusus atau juga suami daripada tersangka, dan juga ada adik daripada maksud kami anak ketiga. Jadi anak yang kedua itu tinggal di Jakarta. Jadi mereka berempat, Mbak. Dan pada saat itu hanya ada sendiri ibu almarhum korban ataupun korban Dumaris Deniwati Sutio tersebut. Pak Pandra, kita juga mendapatkan informasi bahwa sebelumnya target pembunuhan adalah 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut. Benarkah? Iya, benar sekali. Benar sekali. Itu yang mempunyai ide itu adalah SL tadi. Kalau bisa kita habisi sajalah semua agar kita bisa memiliki atau juga menguasai. Karena juga ada beberapa kendaraan yang mau ditargetkan gitu loh, Mbak. Itu menurut pengakuan mereka. Daripada itu kami mendalami, tadi malam itu kita melakukan pemeriksaan secara mendalam, ya, sampai dini hari, sampai pagi hari juga kami dalami, dan mereka mengakui semua segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Baik. Bahwa ini merupakan perencanaan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bukan hanya perencanaan terhadap perampokan, tetapi juga ingin menghabisi keempat korban, termasuk suami daripada korban, termasuk keluarga yang ada semua yang ada di rumah atau di TKP tersebut yang ada di Rumbai. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Pandra dan juga pemirsa, kami akan kembali seusai jeda azan maghrib berikut ini untuk mendalami lebih jauh hasil pendalaman dari pihak kepolisian. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan segera kembali.